Pantesan ojol-ojol luar negeri itu makmur hidupnya ya. Pendapatannya gede, pendapatannya tinggi ya. Kenapa ojol-ojol Indonesia seperti ini ya? Kenapa pemerintah di luar negeri itu menekan para aplikatornya hingga aplikatornya patuh ya. Aplikatornya patuh 10%, 10%. Hingga para ojol-ojolnya dan masyarakatnya makmur. Berbeda dengan di sini, yang mana para aplikatornya udah presiden turun tangan, DPR turun tangan, kementerian udah turun tangan, di rapat udah sering di DPR, tapi yang datang wakil-wakilnya, aplikatornya nggak datang. Tapi kenapa ojol-ojolnya makin lama makin merana? Ya, lu bayangkan ojol Singapura dengan ojol Indonesia itu perbedaannya jauh, men. Ya, ojol di Singapura bisa berpenghasilan 76 juta sebulan. Sedangkan ojol Indonesia dalam waktu setahun belum tentu dapat 76 juta setahun. Ini 1 bulan, men. Ya. Atau jangan-jangan gimana ini? Oke, kita bahas dengan Bogeng bicara ojol. Ojol-ojol luar negeri lebih makmur pada ojol-ojol Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, kapanpun, dimanapun, my friend, my bro. Kita akan bahas lagi tentang masalah Bogeng bicara ojol, tentang perbandingan antara ojol luar negeri dengan ojol Indonesia. Kalian bayangkan, ojol di Singapura bisa beli rumah 2 lantai, bisa beli rumah kayak villa. Bandingkan dengan ojol Indonesia, jangan beli rumah KPR subsidi, jangan beli rumah klaster atau apartemen semi studio ya, ataupun kontrakannya atas 1 juta. Buat kos-kosan aja, kontrakan di bawah 1 juta per bulan jangan ngos-ngosan. Pendapatan aja 100.000 sebulan ya, itu 100.000 sehari atau 3 juta sebulan, itu udah ngos-ngosan. Itu kotor, berbagai lain dan sebagainya. Dan di Singapura itu pendapatan hingga sampai 76 juta sebulan ya. Dan di akhir, kali total video sampai akhir, kita akan jabarkan perbandingan ojol-ojol dan kenapa ojol-ojol luar negeri lebih makmur daripada ojol-ojol Indonesia. Tapi sebelumnya kita lihat dulu berita seperti ini ya. Ini kita lihat beritanya dari Detik Oto ya. Ojol-ojol Grab Singapura dapat 76 juta per bulan tinggalnya di villa mewah. Ya, kita bacain Singapura. Populasi Grab, ojol-ojol Grab di Singapura mungkin tidak sebanyak Indonesia, namun penghasilan mereka jauh lebih besar. Bahkan dirupiahkan bisa meraup puluhan juta sebulan. Afik Zayani merupakan warga negara Singapura yang memilih ojol Grab sebagai profesi. Dia mengaku bisa mendapatkan 6.000 dolar Singapura atau 76 juta rupiah dalam sebulan. Penghasilan itu murni didapat dari orderan Grab, tidak termasuk yang lain-lain. Benar nih, ya beneran dong. Aku bisa dapat 4 sampai 6.000 dolar Singapura hanya sebagai ojol Grab, kata Afik saat menjawab keraguan publik setempat dikutip oleh Mothership Singapura hari Jumat 4 Juli. Nah, ini lihat ya. Ini contoh akunnya ya. Akun dari ojol Grab itu ya. Tuh dia melihatkan ininya, uangnya yang dia dapat dan juga orderannya. Melalui satu video, Afik memberikan detail penghasilannya lengkap dengan bukti. Dia bekerja sekitarnya 6 hingga 7 jam per hari, menyelesaikan 25 pengantaran selama jam kerja. Dia rata-rata bisa mengantongi 200 dolar Singapura atau nyaris 3 juta per hari. Ya, kerja 7 jam dapat 3 juta. Bayangkan dengan ojol-ojol Indonesia kerja sampai 14 jam, 20 jam cuma dapat 100 atau 200 ribu. Miris dan jauh perbedaannya. Pada Mei lalu, Afik dalam sepekan berhasil menghasilkan 1.283 dolar Singapura atau 16,3 juta rupiah sebelum insentif. Dengan insentif, Afik bisa mendapat tambahan 150 dolar Singapura atau 2 juta jika berhasil menuntaskan 180 orderan dalam seminggu. Di 180 dalam seminggu itu dapat 2 juta bonus. Ya. Gila. Dia mengaku jika bekerja setiap hari dalam sebulan penuh, pendapatan bisa menembus angka 6.000 dolar Singapura atau 76 juta dolar rupiah. Aku bekerja sebagai ojol Grab selama 2 atau 3 tahun. Tapi aku nggak bisa dibilang selalu dapat 6.000 dolar Singapura secara konsisten. Kalau aku ambil libur seminggu, aku dapat sekitar 4.000 dolar. Aku kerja 7 hari penuh selama sebulan. Bahkan bisa mendekati 7.000 dolar Singapura tambahnya. Kerja keras Afik yang dijalani Afik akhirnya membuahkan hasil. Kini Afik dan istrinya tinggal di villa 2 lantai yang bertempat di Johor Bahru, Malaysia. Hunian seharga 424.600 dolar Singapura atau 5,4 miliar yang rupiah dan berdiri di kawasan lapangan golf.
Meski harus menyeberangi perbatasan setiap hari, Apik mengaku pindah ke Johor Bahru membuatnya lebih bahagia. Kendati demikian, Apik tetap realistis mengalami paket kerja platform. Gaji lumayan dan fleksibelnya bagus. Namun kenyataannya tidak ada perkembangan karir dan Anda harus ambil resiko setiap hari. Nah, ya plus minusnya lihat ya, ojol nggak ada karir. Lu sampai kapanpun ojol terus. Ya, tapi bandingkan ya, gue curiganya gini loh. Ya, kenapa banyaknya komisi yang dipotong oleh aplikator Indonesia? Atau jangan-jangan ini ya kita sudah mulai nih memikirkan ini. Kenapa ojol-ojol dengan merek yang sama di luar negeri mereka makmur? Mereka dikasih bonus, ngasih jangan uang dari Indonesia ini dikasih buat bonus mereka. Mungkin. Atau kita nggak tahu ya. Kenapa insentif kita itu rata-rata itu tidak ada? Kenapa potongan gede? Kenapa ada uang tetek bengek itu? Seperti dibilang Pak Adian. Apapun itu, mau Gojek, mau Grab, pasti ada uang jasa aplikator, uang bungkus, uang lain sebagainya. Ya, kita nggak tahu ya. Karena dua ojol ini, Gojek sama Grab, itu sahamnya dimiliki oleh bank yang sama, itu SoftBank. Banknya Alibaba, dimiliki oleh Jack Ma dari China. Ya, sedangkan banknya aja sama. Ya, dan kita nggak tahu ya, kenapa setiap kebijakan yang dibikin Grab, itu Gojek ngikutin. Atau jangan-jangan di dalam internal mereka tuh udah nyatu, atau gimana? Ya karena sama men. Ya ini asumsi aja ya. Ini bukan gua memastikan tapi asumsi aja. Dan kenapa ojol-ojol di luar sana makmur, tidak ada yang demo. Bahkan pendapatan lu lihat sampai 76 juta men. Ya. Kerja cuma 6 jam 7 jam. Sisanya bisa buat liburan. Bahkan dengan subsidi yang fantastis men. 2 juta seminggu. Mungkin biaya hidup di sana lebih gede. Makanya ojol-ojol Singapura ini memilih tinggal di Malaysia. Memilih tinggal di Johor. Setiap hari stempel paspor ya, karena melewati perbatasan negara. Akankah mungkin para ojol-ojol, mungkin ojol-ojol Batam, ataupun mungkin ada berminat untuk bekerja di Singapura, jadi ojol-ojol Grab seperti ini? Atau mungkin rata-rata ojol-ojol Malaysia juga akan melakukan hal seperti ini juga mungkin. Begitu makmurnya, begitu subsidinya lebih gede, alias bonusnya, dan cuma 6 jam dapat 25 tarikan, beda dengan ojol-ojol Indonesia. Ya, yang mana 1 jam 2 jam sampai nyender ya, pendapatan itu paling maksimal 300 200 sampai 14 jam, 2 kali lipat dari kerjanya dari ojol Singapura ini ya. Kenapa negara-negara kecil sama makmur? Kenapa ojol Indonesia banyak tapi rata-rata kok seperti susah amat mencari orderan? Harus ditekan dulu harganya, harus masuk slot dulu, harus dihargai 5.000 6.000 baru itu dikasih buat ojolnya. Ordernya harus tumpuk-tumpuk dulu, harus double food, multi send, multi orderan, dan lain sebagainya. Yang kedua negeri nggak ada seperti itu. Ya satu orderan satu ojol. Kenapa ojolnya ditumpuk-tumpuk? Untuk apa? Efisiensi, keuntungan gede. Yang mana nanti keuntungan ini mungkin buat subsidi untuk ojol-ojol di luar. Atau mungkin untuk apa? Ya karena kita nggak tahu ya fungsi dari jasa aplikator, uang bungkus, uang asuransi, uang aman plus itu buat apa dan uangnya kemana? Seperti yang dibilang oleh Pak Adian Napitupulu di rapat DPR. Ya, ojol-ojol minta ke pemangkasan komisi, malah mau dinaikkan. Apabila tarif ojol naik, siapa yang mau naik ojol? Rata-rata pada bakal naik ke mobil-mobil ya bus umum atau transportasi massal. Bahkan sekarang, asal kalian tahu, ojek pangkalan sekarang itu menghargai per kilometer. Jadi sekarang yang naik ojek pangkalan itu per kilometer ada yang 2.000 sampai 2.500 per kilo. Yang mana kalau ada yang order ojek pangkalan, dia pakai Google Map. Jarak dari ojol ke tujuan berapa kilo dikali 2.500. Ada yang ojol cuma 4 kilo, ya abangnya ngasih 10.000. Kayak abang ojek pangkalan. Sekarang ojek pangkalan udah mulai pintar men. Dengan adanya Google Map, dia akan mengukur jarak, berapa jarak dari tujuan si penumpang. Dia tidak lagi menekan harga seenaknya karena ojol murah. Tapi karena banyak potongan yang susah dapat, akhirnya mereka bikin gas seperti itu. Kenapa? Ini pembalasan dari ojek pangkalan terhadap ojol-ojol yang seperti Grab Now dan Goreng Instan di stasiun. Ada berapa pangkalan melakukan hal seperti itu. Mereka punya handphone, mereka punya Android, mereka punya Google Map. Setiap orang pesan, Pak, pakai Google Map, kami minta hargai per kilometer kami 2.000 sampai 2.500 per kilo. Tergantung di daerah tongkrongan masing-masing. Ada yang 2.000, ada yang 2.500. Ya, sekarang ojek pangkalan lebih makmur daripada ojol. Setuju nggak atau tidak setuju? Tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu aspal. Adios amigos and ciao.